selamat pagi. Apa kabar Anda semua pada pagi hari ini? Kami harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Jalan Kasih kembali hadir, tapi dengan nuansa yang baru, yang lebih bersemangat dan lebih menarik. Dengan saya Lili Rasadi dan saya juga ditemani oleh rekan saya. Selamat pagi, saya Yusuf Situmeang. Kami akan hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Ada musik yang akan kami tampilkan, juga ada profil orang-orang yang akan memberkati hidup Anda. Dan juga ada satu segmen baru yang kita sebut Apa Kata Alkitab. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini masih menggantung di benak kita. Dan kita akan tinjau dari sisi kebenaran Alkitab. Pertanyaan seperti apa tuh, Yosef? Ya, untuk hari Minggu ini kita akan bahas, ada satu pertanyaan, mungkinkah manusia itu menjadi suci kembali? Ada banyak orang yang ingin berusaha, tapi kita akan lihat apa kata Alkitab tentang hal itu. Oh, tapi sebelumnya kita saksikan dulu nih kisah kasih dari Pak Sinung. Dan kita akan lihat sendiri, laporannya tentang seorang Bapak Santoso. Bapak ini menderita kusta sejak dia SMP, tapi semangat hidupnya begitu luar biasa sehingga dia bisa survive, bahkan hidupnya semakin baik. Dan Anda pasti akan terinspirasi oleh Bapak Santoso. Pasti menarik sekali ya. Kita saksikan laporan dari Bapak Sinung. Bisakah aku suci kembali? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Dan kisah seorang Thomas Selan yang mengambil orang gila di jalan dan merawat di rumahnya. Jangan lewatkan kisah Santosa, seorang tukang becak penyandang kusta. Di wilayah Rumah Sakit Sitanala, Tangerang, hiduplah seorang tukang becak bernama Bapak Santoso. Penumpang yang menjadi langganannya telah banyak berkurang dikarenakan munculnya angkutan lain yang lebih cepat dan murah. Yang unik adalah ia mantan penderita kusta. Inilah kisah hidupnya. Itu saya nggak tahu bahwa itu kaki saya udah keserang. Saya divonis dengan dokter sini bahwa kamu kena penyakit lepra, kasarannya kusta lah. Penghasilan sehari kadang 15 atau 7.000. Itu maksimal itu untuk anak sekolah aja tetap masih kurang. Pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam program Jalan Kasih. Dan masih bersama dengan saya Sinung yang akan menemani pemirsa untuk menikmati kasih yang selalu baru dari Tuhan. Karena kita orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi manusia dan dikasih oleh manusia. Pemirsa, saat ini saya ada di pangkalan becak bersama dengan Pak Duai. Tapi sebentar lagi saya akan mengunjungi rumah Pak Santoso yang profesinya sama dengan Pak Duai. Kalau Pak Duai ini juga dulu pernah mengalami sakit kusta, Pak Santoso ini juga dulu pernah mengalami sakit kusta. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, mari terus ikuti perjalanan saya untuk mengunjungi rumah Pak Santoso. Pak, terima kasih. Pagi itu, Pak Sinung dengan sepeda motor antiknya datang mengunjungi kediaman Pak Santoso. Permisi. Halo, Pak. Pak Santoso ya? Ya, Pak. Ya, saya Sinung, Pak, dari Jalan Kasih. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ini Ibu. Siapa, Bu, namanya, Bu? Ibu Ana. Ibu Ana ya, Ana. Ini? Eka. Pak Santoso sudah lama ya Pak ya sakit apa? Kusta itu ya. Udah, Pak. Sejak gitu ya? tahun 72 masih SMP, Pak. Masih SMP ya Pak ya. Itu perasaannya gimana Pak? Wah, nangis Pak saya waktu itu. Gitu ya. Nangis. Kenapa Pak? Kenapa kok sampai? Saya takutnya nangis itu katanya apa saya jatuh kusta ini. Kenapa saya saat ini saya dia jatuh dalam penyakit yang sangat ditakutkan. Ibu Ana ya Bu ya. Ibu waktu tahu enggak kalau Pak Santoso ini kena? Tahu ya. Waktu dikenalin gitu dengan Pak Santoso itu, Ibu sudah tahu bahwa Pak Santoso. Tapi kenapa Bu? Akhirnya Ibu memutuskan pilihan dengan Pak Santoso. Ya udah jodoh kali. Gitu ya. Iya. Ibu enggak minder, enggak merasa aduh nanti anak-anak saya gimana, atau kalau saya kena. Enggak, kan udah ngeliat gitu sama orang-orang gitu. Memang enggak menular Ibu ya? Iya. Oh. Ibu yakin sekali kalau menikah dengan Pak Santoso tularan itu ya? Kalau Ika ini umur berapa? 8. 8 ya.
waktu Eka tahu, wah papi saya, bapak saya, hah? Sekarang kan tahu kan sakit kusta gitu. Gimana perasaannya, Eka? Udah biasa. Udah biasa aja Pak gitu. Biasa-biasa aja ya. Terus sering di teman-teman nggak? Enggak. Oh, Iko, papanya kusta gitu. Enggak Pak. Cuma kalau ditanya gitu sedih. Gitu ya. Sedih Pak. Begitu ya. Pemirsa, kalau di antara pemirsa ada yang memiliki pergumulan yang sama dengan Pak Santoso, ternyata ada hak yang sama yang didapatkan, bahwa tidak harus sesuatu yang sudah kita miliki sebagai sesuatu yang buruk, bukan berarti kita harus mendapatkan yang lebih buruk lagi. Dan hal ini dibuktikan oleh Pak Santoso bahwa Tuhan mengaruniakan kepada Pak Santoso ini seorang wanita, seorang istri yang normal, tidak berpenyakit kusta, dan sampai hari ini mereka hidup dalam keluarga yang diberkati dan berbahagia. Dengan kerinduannya yang besar untuk mengetahui lebih dalam pergumulan Pak Santoso, Pak Sinung menemani Pak Santoso menarik becak hari itu. Perjalanan menuju Pangkalan cukup jauh juga, jadi Pak Sinung mencoba menggoes becak, merasakan seperti apa menarik becak itu. Setelah menemani cukup lama, Pak Sinung merasakan betapa berat pergumulan hidup Pak Santoso ini. Tapi bagi Pak Sinung, tidak sekalipun ia melihat bapak yang sederhana ini mengeluh ataupun berwajah murung. Ia selalu tersenyum, satu pelajaran yang indah dalam menyikapi kerasnya kehidupan ini. Capek Pak? Ya, biasa lah Pak. Tiap hari gini ya? Iya, memang udah tiap harinya lah. Saya mewakili Jalan Kasih ingin memberikan berkat. Ini ada berkat untuk Bapak. Ini uang 1 juta rupiah Pak. Bapak bisa terima, dan ini Bapak bisa pakai untuk kursus mengemudi, sekaligus untuk mencari SIM, sehingga Bapak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Ya Pak, Tuhan berkati. Tuhan tahu selama ini Pak Santoso sudah berdoa sedemikian lama, dan hari ini Tuhan menjawab doa Pak Santoso. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan satu hal, bahwa kalau kita mengalami satu penyakit dalam tubuh kita, ada satu penolong yang sanggup membebaskan setiap pemirsa dari penyakit tersebut, yaitu Yesus. Yesus sanggup memerdekakan kita dari keterasingan. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan memberkati. Wow, suatu hal yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua bangkit semangatnya, karena kita lihat di tengah keterbatasan seperti itu, dia masih bisa bersemangat. Dan gampang sekali ya pastinya, jadi orang seperti Pak Santoso, dengan kecacatannya, betul dengan sekali. keterbatasannya. Dan Tuhan itu adil, waktu dia tetap bersemangat dalam hidup, ada aja pertolongan Tuhan. Ya, dan betul. Tuhan pakai Jalan Kasih untuk memberkati hidupnya. Dan berikutnya pemirsa, kita mau bahas sesuatu yang lain. Ya. Saya mau tanya sesuatu, apa reaksi Anda jika Anda bertemu dengan orang yang tidak waras, orang gila? Ya, orang sering sebut orang gila. Kalau kamu sendiri, Li, gimana? Kalau kamu lihat orang gila, apa yang kamu lakukan? Lihat orang gila. Kalau saya rasa kalau lihat dari mobil, apa? Aman ya. Aman, soalnya dari mobil. Tapi nggak mungkin dong say hello, Nggak. bawa dia ke rumah, Itu udah nggak mungkin. ya. Mungkin berhadapan-hadapan pun saya udah akan lari gitu. Iya. Dan itu saya pikir normal, itu bukan orang aneh. Cuma ada satu orang yang bisa dibilang kelainan jiwa juga. Karena waktu dia lihat, ya dalam arti positif tentunya, waktu dia lihat orang kelainan jiwa, dia justru ingin bawa pulang. Kasih makan, bawa pulang, dan akhirnya orang itu bisa disembuhkan. Luar biasa sekali orangnya, Chef. Itu sebabnya kita akan lihat profilnya Pak Thomas Selan. Mari kita saksikan. Kita saksikan bersama. Bisakah aku suci kembali? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Dan kisah seorang Thomas Selan yang mengambil orang gila di jalan dan merawat di rumahnya. Kerja keras disertai dengan kasih dan penuh kesabaran. Inilah yang bisa digambarkan bagi sesosok lelaki muda yang bernama Thomas Selan. Hari-harinya diisi dengan penuh makna bagi kehidupan sesama. Thomas Selan dikenal sebagai orang yang sangat peduli terhadap sesamanya. Di tangannya, orang-orang yang sakit jiwa dan hidup di jalanan berhasil disembuhkan. Di rumah kontrakan yang sederhana ini, Thomas menampung orang-orang yang sakit jiwa. Mereka ini ditemukan di jalan-jalan dan diajak ke rumah untuk dirawat.
Ketika matahari terbit, Thomas Selan yang kini membina orang-orang yang terlantar karena sakit jiwa mulai melakukan aktivitas. Senam pagi itulah menu pertama bagi orang-orang yang akan disembuhkan. Tidak mudah memang, nampak dari Akuan ini misalnya. Thomas dengan sabar merayu Akuan agar mau bangun pagi dan mau ikut olahraga. Sebelum jiwa sehat dan badan harus sehat dulu. Randy ini misalnya, di tangan Thomas kini sudah mulai pulih jiwanya. Di Tanjung Priok ya, kita Priok terus tiduran di makanan sampah ya. Terus sudah diambil kata saya jadi kayak gini udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus di tangannya oleh Kak Thomas. Saya olahraga, Thomas mengajak mereka untuk berdoa dan mendalami kitab suci. Dengan penuh kesabaran dan kasih, Thomas membimbing satu persatu untuk mengenal akan makna kehidupan dengan kitab suci. Makan bersama dengan jadwal yang tepat, mendidik mereka untuk tidak sembarangan makan. Meski mereka belum sembuh benar, cuci piring adalah kewajiban yang harus mereka lakukan. Kebersihan adalah keharusan bagi mereka. Saya mengasihi mereka. Itu kasih itu nggak bisa saya bendung, Pak. Kadang-kadang saya tinggalin istri sama anak untuk itu. Tapi ada kepuasan tersendiri di saat saya bisa melayani mereka. Walaupun itu bukan dengan keuangan atau saya berikan mereka apa-apa, tapi tenaga saya aja tuh bagi saya mau kasih itu saya nggak bisa bendung untuk mereka. Magdalena yang dinikahi Thomas tahun 2001 lalu kini telah memberikan seorang anak yang lucu. Magdalena sangat mensupport kegiatan suaminya. Ya kalau saya pertamanya secara umum gitu nilai sosial gitu. Jadi kita merasa kasihan sama orang-orang yang menurut orang lain itu udah terbuang gitu. Tapi kalau kita punya hati kenapa tidak gitu kan. Ada yang memperhatikan dia. Jadi ketika suami saya bawa mereka dari jalan, dia udah dimandiin, udah apa, saya datang ke rumah, dia ceritain gitu. Ya itu kayak sekon harinya kalau suami saya nggak ada di rumah atau memang saya ada waktu, saya hanya bisa perhatiin mereka, tanya mereka udah mandi belum, udah pada makan belum gitu. Itu yang saya bisa lakukan untuk saya nyelip-nyelip waktu ketika saya sebelum kerja atau sepulang kerja dari situ. Awalnya Thomas hanya berprofesi sebagai satpam sebuah gereja. Namun panggilan hidupnya yang mengantarnya untuk bisa melayani bagi orang yang terlantar. Meski dengan pendidikan yang rendah tidak mengurangi semangatnya untuk lebih berarti. Kini hampir 5 tahun Thomas melakukan pelayanan semacam ini. Akhirnya nama Thomas dikenal luas di wilayah tempat tinggalnya, kawasan Papango, Tanjung Priok. Di mata kawan dan tetangga, Thomas adalah orang yang pekerja keras dan kasih yang luar biasa. Pak Thomas itu seorang yang bijaksana, orangnya baik, ya, dan juga menolong pada tetangga-tetangga, termasuk yang suka menolong pada orang-orang yang tidak punya gitu. Jadi orangnya memang bijaksana, penolong lah. Pak Thomas orangnya baik, ramah, lingkungan sini juga dia bagus, sama orang-orang yang susah suka nolong. Saya pun suka ditolong juga. Jadi tetangga di sini semua anggap dia tuh kayak penolong lah gitu. Kesibukan Thomas memang luar biasa. Seusai melayani orang-orang sakit jiwa, Thomas keliling ke berbagai daerah kumuh. Setiap Rabu dan Jumat menyusuri rel kereta api di stasiun Tanjung Priok. Dengan ditemani metu kerabatnya, Thomas mengajak orang tua serta anak yang tinggal di kolong-kolong ini untuk lebih mengenal akan kehidupan. Thomas mengajak agar mereka bisa mengisi kehidupan dengan tidak sia-sia. Kasih Tuhan melalui tangannya selalu memberikan harapan baru menatap masa depan. Saya mulai dari sekolah nih Pak. Dari sekolah, saya itu kalau lihat orang terlantar itu hati saya nggak tenang gitu untuk melayani mereka. Jadi berawal dari saya SMA. Pernah saya tuh masih sekolah, saya lihat orang gila, saya turun dan saya buka pakaian saya kasihin ke dia. Waktu itu saya pulang dengan pakai celana pendek. Karena ya saya juga nggak tahu itu memang udah panggilan dari Tuhan kali Pak. Senin dan Sabtu Thomas punya kesibukan lain. Kini giliran kepada anak-anak di bawah kolong jembatan Tol Warakas, Tanjung Priok, Jakarta. Anak-anak yang haus akan pendidikan diajari bagaimana menulis, membaca, serta berdoa. Thomas seakan tidak pernah lelah. Anak-anak di kawasan Al-Jihad Parango, Tanjung Priok ini
juga selalu ingin kehadiran sesosok lelaki yang ramah ini. Di kawasan ini, Thomas mengajak kembali anak-anak untuk belajar dan bersukacita. Dengan penuh kecewa, Thomas tidak bisa berbuat banyak bagi anak-anak yang kini harus akan pendidikan ini, karena arena untuk belajar belum tersedia. Meski demikian, semangat untuk tetap memberi kasih tidak mengendor. Dengan sarana terbatas, Thomas memberikan kepada anak-anak ini akan nilai-nilai kehidupan, mengenal akan kasih Tuhan lewat tangannya. Data Badan Kesehatan Dunia diperkirakan ada 26 juta orang Indonesia yang mengalami sakit jiwa. Sungguh sulit mencari sosok orang seperti Thomas Celan ini. Meski tidak mempunyai pendidikan tentang penyembuhan orang sakit jiwa, namun di tangannya sudah puluhan orang bisa disembuhkan. Di sela-sela kesibukan melayani sesama, Thomas tetaplah manusia yang sederhana. Dia adalah suami dari Magdalena dan ayah dari seorang anak laki-laki yang lucu, Fernandes. Tahukah Anda, sebelum Aristoteles membuktikan bahwa bumi itu bulat sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Alkitab telah menuliskan hal itu 4 abad sebelumnya. Yesaya 40 ayat 22. Wow, satu kisah yang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jarang sekali ada orang yang bisa seperti terjun Pak. ke pelayanan seperti yang Pak Thomas Kadang-kadang lakukan. kalau kita lihat orang yang tidak punya pengharapan, kita cari cara gampang, ya sudah singkirkan saja. Tapi seperti kata-kata ternyata tadi, masih ada harapan ya. betul, mereka. betul. Dan saya percaya itu karena kuasa Tuhan. Dia Pak Thomas Celan tadi berkata, dia juga nggak mengerti kok ada beban seperti itu. Dan saya percaya. Dan ingat nggak tadi Pak Thomas Celan bilang itu karena kasih. Betul, Dia betul. bisa Dan melakukan semuanya itu karena pasti. kasih. Dia dapat dorongan dari Tuhan dan Tuhan juga bekerja lewat istri dan anaknya. Benar. Bayangkan kalau istrinya nggak dukung dia. Istrinya juga luar biasa kalau istrinya sekali nggak dukung terhadap dia, pelayanan dia ya. saya percaya tidak mungkin dia bisa sekuat itu. Mhm. Nah, berikutnya pemirsa kita akan masuk ke segmen Apa Kata Alkitab, dan ada satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan kita sekalian. Mungkinkah manusia itu menjadi suci kembali? Kadang-kala mungkin kita tidak ucapkan secara verbal di mulut kita, tapi dalam sikap kita berusaha menjadi suci. Dan hari ini sudah hadir satu narasumber. Selamat pagi Pak Bingwen, terima kasih untuk kehadirannya, dan beliau akan mengupas apa kata Alkitab, apakah mungkin dan bagaimana cara manusia menjadi suci kembali. Ya, silakan Pak Bingwen. Baik, pada waktu kita memikirkan tentang kata baik adalah sebuah ukuran moral yang saya kira sangat akrab di telinga kita. Oleh karena itu cukup terkejut juga saya pikir ketika Alkitab mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga 10-11 demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya kira dengan segera rasa manusiawi kita akan menggugat. Bagaimana mungkin tidak ada yang baik? Bagaimana mungkin tidak ada yang benar? Bagaimana mungkin tidak ada yang mencari Allah? Nah, pada waktu Paulus mengungkapkan kalimat ini, sebetulnya dia sudah mengguncang keyakinan orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, lebih spesifik lagi orang-orang Farisi, yang selalu merasa unggul dalam moralitasnya karena mereka dikenal menjadi orang yang sangat panjang berdoa, dan mereka sangat dikenal berpuasa 1 minggu 2 kali, dan mereka sangat terkenal merasa paling baik dan paling suci. Tetapi kemudian Tuhan berkata, no, tidak ada yang baik. Tentu saja ini mengejutkan. Nah, oleh karena itu pada waktu kita pikir bagaimana mungkin di dalam sepanjang sejarah tercatat ada terlalu banyak orang baik yang memberikan karyanya, kebaikannya untuk dunia ini. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan sebuah gambaran lebih dulu. Kalau hari ini adalah jam 12 malam, gelap gulita, maka kita akan mengatakan dalam sebuah ruangan jam 12 malam, gelap gulita, gelap sekali. Kita akan menyalakan lilin. Sesudah lilin menyala, pertanyaannya, apakah lilin itu memberi terang? Saya kira kita setuju akan menjawab, ya. Oke, kemudian hal yang sama kita lakukan, tetapi sekarang di ruang terbuka. Jam 12 siang ketika matahari sedang terik, kita nyalakan lilin di bawah matahari yang bersinar terik, tepat mengarah ke bawah. Pertanyaannya, apakah lilin akan menambah terang? Saya kira Anda akan segera menjawab, tidak. Nah, muncul pertanyaan, kalau begitu sebetulnya lilin ini memberi terang apa tidak? Kadang orang menjawab ya, sebagian menjawab tidak. Tapi saya katakan dua-dua juga salah. Mengapa? Lilin itu memberi terang ya dan tidak. Bukan separuh-separuh. Artinya lilin relatif dalam terangnya. Dia terang di tengah kegelapan, tetapi dia tidak bermakna di bawah terang yang sejati. Nah, itulah hidup manusia. Jadi manusia punya kebaikan, ya. Dalam realitas hidup manusia yang tidak baik-baik. Maka dalam baik dan tidak baik ada tingkat moralitas, maka ada yang disebut baik di antara manusia yang tidak baik.
Tapi waktu Tuhan yang suci, Tuhan yang maha baik datang, langsung semua sama sekali tidak baik. Persis seperti lilin di bawah sinar mentari. Siapakah manusia bisa mengatakan baik? Kalau manusia bisa berbuat sesuatu yang baik, kalau manusia bisa berusaha sehingga dia menjadi suci, maka muncul pertanyaan. Lalu apa yang membuat dia tidak suci? Kalau toh dia bisa suci, apa sulitnya? Kan begitu kan? Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi pemikiran serius. Tidak ada yang baik? Alkitab bilang iya, orang Yahudi dipugar semua. Nah kalau begitu mungkinkah orang jadi baik? Saya jawab mungkin, tetapi bukan karena dia. Karena pada dirinya dia tidak baik, pada dirinya dia tidak suci. Nah itu sebab mengapa, dan sekali lagi mengapa, Yesus mau datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Karena tidak ada manusia yang memenuhi syarat untuk membuat manusia yang tidak baik jadi baik, yang tidak suci jadi suci, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Karena dia memenuhi syarat sebagai manusia yang tidak berdosa. Ingat, ia tidak dilahirkan oleh pernikahan Yusuf dan Maria, tetapi dia dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus lewat perawan Maria. Ini menarik karena saya kira rata-rata agama besar mengakui kebenaran itu. Ini menarik sekali. Ya, nah sehingga di dalam bagian ini saudara yang kekasih menjadi penting untuk kita pikirkan sama-sama. Yesus mati untuk menebus dosa mengakibatkan saya suci bukan karena saya suci, tapi saya suci karena saya disucikan. Nah karena saya sudah disucikan, saya menjadi anaknya Allah bukan karena saya dilahirkan oleh Allah. Nah itu sebab ketika seorang sudah bertobat oleh kemurahan Tuhan, ingat, bertobat bukan sebuah inisiatif manusia, tetapi Tuhan datang memampukan manusia. Sehingga manusia itu merespon berdasarkan anugerah. Jadi dia berkata, aku salah. Nah waktu dia menemukan dirinya salah, lalu sekarang dia sadar dia sudah menjadi anak Tuhan, maka dia malu mengulang kesalahan. Dan dia berjalan dalam hidupnya dan terus mengarah. Karena orang tidak lagi berorientasi pada diri, tetapi dia berorientasi pada kasih Allah. Bahkan orang yang sudah menerima Tuhan dikatakan, pohon dikenal dari buahnya, maka orang yang sudah disucikan pasti segera Anda kenali dari perbuatannya. Jadi saya tidak bisa bilang saya suci, tapi silakan lihat hari-hari saya. Saya tidak bisa bilang saya baik, tapi silakan Anda menilai hidup saya. Nah itu hidup kita. Maka Alkitab bilang kamu adalah surat hidup yang dibaca tiap orang. Saya bisa bilang baik, Anda bisa menggugat. Saya bisa bilang benar, Anda menggugat. Tetapi kenyataan hidup tentu tidak sesuatu yang bisa digugat. Akhirnya kasih karunia yang besar menyelamatkan kita, menolong kita, dan itu yang disebut kasih karunia yang luar biasa. Disucikan, menjadi suci, dimampukan untuk baik. Saya kira semua kita beruntung untuk hal itu karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Amin. Kita berdoa. Iya Tuhan, betapa ajaibnya hidup. Lebih dari apa yang bisa kami bayangkan, kami pikirkan. Betapa najisnya kami, tapi kau rubah menjadi suci oleh kasih dan kuasa-Mu untuk bisa berbuat baik bagi sesama kami, dimanapun, kapanpun, siapapun, tanpa membedakan warna kulit dan tempat. Terpujilah Tuhan yang sudah menebus kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Big Man untuk penjelasannya. Ya, saya pikir sudah sangat jelas ya, bahwa memang kita bisa disucikan, tapi itu hanya kasih karunia Tuhan, dari tanpa Tuhan. usaha kita. Yang, bukan dari usaha kita ya, sendiri, betul. tapi benar-benar tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak mungkin disucikan. Dan saya percaya iman kita, keputusan kita yang akan menentukan apa kita bisa disucikan. Dan saat ini saudara, saya mau sampaikan apapun pertanyaan Anda, kalau Anda punya pertanyaan apapun dalam kehidupan Anda, silakan mengirimkan surat atau SMS atau telepon kami di nomor yang tertera di layar televisi, dan konselor kami siap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menjawab pertanyaan Anda. Pemirsa, sekarang saatnya kita akan menyaksikan segmen musik, dan di studio kami telah hadir teman saya yang cantik jelita, Sari Simorangkir, yang akan menyanyikan lagu Tetap Setia. Selamat menikmati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
tetap setia. Mau tahu harta terpendam seorang pria sejati? Temukan rahasianya di CBN Mobile. Caranya, ketik CBN spasi on spasi pria, kirim ke 7266. Dan bagi Anda para wanita, jadilah wanita yang penuh inspirasi dan sukacita. Ketik CBN spasi on spasi wanita. Khusus bagi kamu para kawula muda, jadilah anak muda yang memiliki tujuan. Caranya, ketik CBN spasi on spasi gaul, kirim ke 7266. CBN Mobile, partner Anda menuju sukses. Terima kasih sudah bersama kami, 30 menit tidak terasa. Dan saya percaya Anda diberkati hari ini walaupun banyak kekurangannya ya. Baru hari pertama dari kami. Maklumlah ya, jadi berdoalah untuk kami supaya minggu depan semakin baik lagi. Amin. Kami akan menemui Anda kembali minggu depan. Minggu depan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati memberkati Anda sekalian.